Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Bu Sinta berjalan di koridor sekolah untuk menemui kepala sekolah. Bu Sinta di saat sudah dekat dengan ruangan Kepsek, ia melihat bahwa ruangan tersebut terbuka pintunya. "Permisi Pak," ucap Bu Sinta yang langsung masuk, dan langsung duduk di kursi, yang ada di depannya Jidan. "Iya kenapa Bu?" tanya Jidan yang dari tadi matanya tetap di laptop, tapi sekarang matanya tepat berhadapan dengan Bu Sinta. "Ada beberapa siswa di lapangan yang sedang dihukum Pak, karena mereka semua terlambat. Saya panggil Bapak di sini agar mereka tidak terlambat lagi, dan biarkan Pak Jidan turun tangan memberikan hukuman ke mereka," ucap Bu Sinta panjang lebar. "Kenapa bukan Ibu? Itu kan sudah tugas Ibu jadi guru BK," tanya Jidan yang dingin. "Anak saya sakit Pak, makanya saya sekalian kesini buat minta izin sama Pak Jidan. Sekalian biar Bapak turun tangan, agar mereka tidak terlambat lagi," ucap Bu Sinta. "Baiklah, Ibu bisa pulang. Saya mendoakan semoga anak Bu Sinta kembali sehat lagi," ucap Jidan dengan sopannya. "Makasih Pak, sudah ada anak OSIS yang menjaga di lapangan," ucap Bu Sinta. Jidan dan Bu Sinta akhirnya berjalan untuk menuju ke lapangan. Tibanya di lapangan tidak sengaja Amel melihat suaminya itu. "Mampus, kesini lagi Kak Jidan," batin Mel yang panik, dan terus nunduk agar tidak ketahuan. Semua murid yang terlambat melihat gurunya itu berjalan mengarah ke sini. Bikin makin senang saja siswa I yang sedang terlambat. "Kalau Pak Jidan yang hukum gue rela terlambat terus. Agar bisa lihat Kepsek terus. Haduh Pak Jidan tiap hari makin mempesona. Nyokapnya Pak Jidan pintar ya atur pakaiannya sampai rapi gitu. Badannya atletis banget. Gue lulus harus ganteng mirip Pak Jidan. Pak Jidan panutan gue." Begitulah kira-kira bisikan siswa I yang terlambat, dan Amel yang mendengar bisikan mereka langsung memutar bola matanya yang jengah. "Nasib punya suami ganteng," batin Amel. Bu Sinta dan Pak Jidan ada di lapangan, tepatnya di depan murid yang terlambat. Anak OSIS yang melihat Pak Jidan langsung kagum karena kegantengannya, terutama anggota OSIS yang perempuan. "Baik anak-anak Ibu tidak bisa beri kalian hukuman, karena anak Ibu sedang sakit. Jadi Pak Jidan yang bakal menghukum kalian," ucap Bu Sinta. "Pak Jidan ada anak OSIS yang siap bantu Bapak," lanjutnya yang langsung pergi. "Baik saya di sini tidak mau bicara banyak. Tolong kalian kasih saya alasan kenapa terlambat," tanya Jidan dingin dan datar. Jidan melihat semua murid terlambat, tapi matanya berhenti di wanita yang dicintainya. Amel yang dilihat oleh Jidan, hanya menundukkan kepalanya. "Bukannya tadi Amel berangkat bareng Pak Dika? Kenapa terlambat?" batin Jidan yang bingung. "Aduh mampus gue ditatap lagi sama Kak Jidan," batin Amel. "Saya terlambat karena lambat bangun Pak," ucap siswa tersebut, dan seterusnya. Akhirnya pertanyaan itu ke Amel. Amel cukup diam, ia bingung karena yang ia hadapi adalah suaminya. "Heyy kenapa kamu diam?" teriak anggota OSIS perempuan ke Amel, yang ada di belakangnya Jidan. Amel yang sadar bahwa dirinya diteriaki oleh anggota OSIS, wajahnya langsung diangkat. "GK sopan banget kamu," ditanya malah ke atas mukanya. "Yang lo hadapi Kepsek bukan guru biasa, GK sopan banget. GK pernah diajarin ya sama orang tua lo." "Cih kasihan," celetuk anggota OSIS perempuan yang bernama Mita, dan tidak ada malunya. Amel yang mendengar itu langsung nunduk kembali, dan menahan air matanya agar tidak turun. Tapi sia-sia setetes demi tetesan air mata Amel turun perlahan, ia menghapusnya dengan cepat. Jidan melirik ke anggota OSIS tersebut, dan menatapnya dengan tajam. "Maaf Pak," ucap Mita dengan kesalahannya, tapi di lubuk hatinya ia sedang marah-marah. "Sialan karena gue marahi itu anak,
Pak Jidan langsung natap gue tajam. Batin Mita, saya beri kalian semua hukuman, bersihkan koridor sekolah tapi yang perempuan. Kalau laki-laki bersihkan toilet sekolah, ucap Jidan tegas. Semua murid yang dihukum langsung mengerjakan tugasnya yaitu membersihkan. Dengan gaya lesunya, Amel mengambil perlengkapan kebersihan di gudang sekolah. Kita sama ya membersihkan, ucap seorang wanita cantik, yang panjang rambutnya tapi ia ikat. Iya, ucap Amel. Oh ya kita belum kenalan. Kenalkan nama gue Afiah, panggil Fia aja, ucap Fia yang ingin kenalan sama Amel. Gue Amel, ucap Amel. Lo kelas berapa? Tanya Fia. Amel menunjukkan lambangnya yang berada di baju sekolahnya itu. Fia yang melihat itu terkejut. Sorry kak, karena tadi udah GK sopan, ucap Fia yang langsung meminta maaf ke Amel. GK usah sopan gitu kali ke gue, santai aja, ucap Amel tersenyum. Ya udah kak, yuk kita bersihkan koridor, ucap Fia yang langsung menarik tangan Amel sebelah, dan tangan sebelahnya sudah ada ember yang berisi air. Amel dan Fia hanya mengepel, karena yang menyapu sudah ada. Kak Amel pasti tadi nangis, ucap Fia yang terus mendorongkan badannya karena mengepel. Ucap Amel malu karena ketahuan nangis. Kak Mita emang begitu orangnya kak, aku aja anggota OSIS GK suka sama dia meskipun sesama OSIS sih, ucap Fia yang mulai kesal juga sama kakak kelasnya itu. Mita itu siapa? Tanya Amel yang bingung, karena Fia terus menyebutkan nama Mita. Kak Mita yang tadi marahin Kak Amel. Emang Kak Amel GK kenal? Padahal seangkatan loh, ucap Fia. GK, ucap Amel. Emang Kak Amel GK pernah lihat Kak Mita ya? Tanya Fia yang semakin penasaran. Kalau lihat sih pernah, tapi gue GK tahu dia seangkatan sama gue. Lagian GK penting juga buat gue tahu, ucap Amel cuek. Dia kelas 12 IPS 1 kak, ucap Fia. Berarti satu kelas dong sama Rio? Tanya Amel. Iya kak, Kak Amel kenal sama Kak Rio. Tanya Fia. Iya, karena ucap Amel terpotong, karena ada seseorang yang menendang embernya lalu semua air jatuh. Amel dan Fia yang melihat itu cukup terkejut, karena mereka juga kena cipratan airnya. Sorry, ucap seorang siswi tanpa ada rasa kesalahannya. Aduh kacian airnya jatuh ya, sana ambil di comberan, ucap salah satu temannya dan langsung ketawa. Sana ambil anak yang sok belagu. Anak mami, ledek mereka ke Amel. Amel yang mendengar itu GK bisa berkata-kata lagi. Ya kalian bisa bilang Amel lemah, GK mau ngelawan. Tapi Amel hanya sabar, dan tunggu nanti kalau kesabarannya udah habis, mereka bakal kalah sama Amel. Kak Mita apa-apaan sih, kita itu lagi membersihkan, ucap Fia yang kesal dengan Mita dan anggotanya. Hi anak kecil diam lo, ucap temannya Mita yang bernama Tia. Ya udah guys pergi yuk, calon adik ipar gue marah-marah, ucap Mita yang menyuruh anggotanya pergi. The Squad, ucap Mita. Wanita cantik, dan membahana, ucap serempak anggotanya, dengan gaya melenggokkan pinggangnya kanan kiri, dan langsung berlalu pergi. Aneh, ucap Fia yang jijik melihat mereka. Kak Amel GPP, tanya Fia, yang dari tadi memperhatikan Amel diam terus. Iya, ucap Amel. 15 menit Amel dan Fia akhirnya selesai membersihkan koridor sekolah. Akhirnya selesai juga kak, ucap Fia yang kecapean. Iya, capek juga ternyata, ucap Amel yang duduk di samping Fia. Kak Amel punya WhatsApp dan Instagram GK. Tanya Fia. Punya kok, sini HP kamu, ucap Amel yang mengetikkan sosmednya di situ. Ya udah yuk ke ruangan BK, ucap Fia yang langsung menarik tangannya Amel. Ngapain ke ruang BK? Tanya Amel. Kita sudah membersihkan kak, jadi kita harus melapor ke BK, agar kita tidak dibilang lari dari hukuman, ucap Fia. Ini anak suka banget tarik tangan gue, tapi asik berteman sama Fia. Batin Amel tersenyum. Saat mereka sudah nyampai di ruang BK,
mereka tanpa menunggu lama langsung masuk ke ruangan tersebut. "Assalamualaikum," ucap Fiah. "Waalaikumsalam," ucap Pak Bayu guru BK. Ada Pak Jidan," ucap Fiah yang melihat bahwa di samping Pak Bayu ada kepseknya yaitu Pak Jidan. Amel yang mendengar itu langsung membatin. "Kok di mana-mana ada Kak Jidan sih, gue kan malu," batin Amel. "Oh ya Pak, saya sudah membersihkan koridor sekolah," ucap Fiah. "Kalian terlambat?" tanya Pak Bayu. "Iya Pak, hehe," ucap Fiah yang menggaruk kepalanya, padahal tidak gatal. "Tulis nama kalian di sini, terus tanda tangan," ucap Pak Bayu yang membuka buku catatan untuk siswa yang dihukum. Setelah mereka nulis namanya dan tanda tangan, tiba-tiba, "Amel tolong ke ruangan saya," ucap Jidan dingin. "Bey gue duluan ya," lanjutnya yang menepuk pundak Bayu. "Oke," ucap Bayu. Jidan langsung pergi meninggalkan ruang BK. "Sebenarnya gue kepo kenapa Amel terlambat, padahal dia berangkat sama Pak Dika, yang dimana mobil gue dan Amel sama-sama keluar dari rumah," batin Jidan. "Assalamualaikum," ucap Amel yang sudah tiba di ruangannya Jidan. "Waalaikumsalam, sini masuk," ucap Jidan tersenyum. "Ya Allah, senyumannya," batin Amel. Jidan menutup pintunya, agar tidak ada yang melihat mereka. Amel tanpa izin ke suaminya, ia langsung duduk di sofa dan beristirahat sejenak. "Dingin," ucap Amel yang merasakan ruangan itu dingin karena ber-AC. "Kenapa kamu terlambat? Bukannya tadi aku di depan, terus di belakang itu mobil kamu," ucap Jidan yang menatap mata lekat Amel. "Iya Kak, tapi di tengah jalan tadi mobilnya mogok, dan Pak Dika sempat perbaiki tapi GK bisa," ucap Amel dengan kepalanya yang disandarkan di sofa. "Terus Pak Dika perbaiki sendiri dong?" tanya Jidan. "GK lah. Aku nelpon tukang bengkel," ucap Amel. "Oh jadi itu kamu terlambat?" tanya Jidan. "Iya," ucap Amel. "Kok kamu GK nelpon aku? Kalau kamu nelpon aku kan GK dihukum kayak gitu tadi," ucap Jidan yang tangannya mengelus kepala Amel. "Kalau aku nelpon Kak Jidan, nanti banyak siswa dan guru curiga Kak," ucap Amel. "Kamu capek?" tanya Jidan. "Capeklah GK, lihat apa keringat gue." "Cek," batin Amel yang memutar bola matanya. Amel hanya membalasnya dengan deheman. "Kak, aku kesal tahu sama Mita," ucap Amel yang mengadu dan cemberut. "Mita itu siapa?" tanya Jidan yang bingung. "Mita yang tadi anak OSIS Kak, yang songong itu," ucap Amel yang memasang muka kesalnya. "Sabar ya, aku mau banget tadi bela kamu. Tapi nanti ketahuan, insya Allah kalau kamu lulus kita beritahu semuanya ke mereka," ucap Jidan yang langsung peluk Amel. Satu kata di pikiran Amel saat dipeluk yaitu nyaman. "Kenapa rok kamu basah kayak gini?" tanya Jidan yang melihat rok Amel basah. "Tadi Mita nendang ember aku pas mau ngepel sama Fiah," ucap Amel yang tetap berada di pelukan Jidan. "Nah Fiah itu siapa?" tanya Jidan. "Ih Kak Jidan, masa jadi kepsek GK tahu sih nama muridnya," ucap Amel yang melepas pelukannya. "Emang aku GK tahu? Lagian GK penting buat tahu namanya mereka, yang penting kamu," ucap Jidan menul hidung Amel. "Depan aku aja, nanti di belakang sama Ibu Evi," ucap Amel dengan cemburunya. Dengan cepat Jidan mencium bibir mungil Amel, hanya sebuah kecupan saja. "Kak, sebenarnya aku malas banget masuk kelas, aku di sini dulu ya sampai istirahat selesai," ucap Amel. "Iya, tapi sebentar malam kamu harus belajar," ucap Jidan. "Iya deh," ucap Amel. Belajar terus," batin Amel kesal. Di sisi lain Vira dan Cila bingung, kemana sahabatnya satu itu. "Cil, emang Amel GK sekolah ya?" tanya Vira. "GK tahu, buktinya dikabarin GK dibalas," ucap Cila. "Padahal tadi ada Pak Jidan. Kok Amel GK masuk ya?" ucap Vira yang berpikir kemana sahabatnya itu. "Ya udah yuk ke kantin, gue lapar nih," ucap Cila. "Ya udah yuk, mikirin Amel harus butuh asupan," ucap Vira terkekeh. Tring, tring, tring. Bel istirahat sudah selesai.
saatnya siswa I kembali ke kelasnya masing-masing. Amel dengan cepat mengambil tas ranselnya dari sofa. Kak Jidan, aku kembali ke kelas ya, ucap Amel. Iya, ucap Jidan yang sibuk dengan laptopnya. Amel keluar dari ruangan Jidan, dan berlari di koridor sekolah, agar ia tidak terlambat masuk di kelasnya. Assalamualaikum, ucap Amel dengan nafas tak beraturan. Waalaikumsalam, ucap murid 12 MIPA 2. Cila dan Vira yang melihat Amel, mereka langsung terkejut. Mel, kok lo masuk sih? Bukannya lo GK pergi sekolah ya? Tanya Cila. Pergi kok, siapa bilang? Tadi gue dihukum, ucap Amel. Serius, lo dihukum? Tanya Vira. Iya, ucap Amel. Kalau lo dihukum, kok sampai jam segini? Tanya Vira. Karena gue tadi di ruang Kepsek, ucap Amel. Pantas, serempak Vira dan Cila. Pandu, gue hadir, teriak Amel ke Pandu. Sip, ucap Pandu. Akhirnya guru yang mengajar telah masuk. Di kelas 12 MIPA 2, pelajaran selesai sampai pulang. Malam ini Jidan baru sampai di rumahnya, karena setelah pulang sekolah, ia harus ke kantornya dulu, karena ada beberapa penyampaian dari sekretarisnya itu. Assalamualaikum, salam Jidan yang baru memasuki rumahnya. Waalaikumsalam, balasan salam dari Bi Ayu. Amel mana Bi? Tanya Jidan. Non Amel ada di dapur dan lagi masak, ucap Bi Ayu. Aku ke kamar dulu ya Bi, mau bersih-bersih, ucap Jidan. Baiklah dan, ucap Bi Ayu. Jidan langsung menaiki tangga dan menuju ke kamarnya. Siapa Bi? Tanya Amel yang sedang mengongseng-osengkan sayur kangkungnya. Dan Jidan non, ucap Bi Ayu, yang melanjutkan tugasnya yaitu potong bawang. Kok GK kesini Bi? Katanya mau ke kamar langsung, mau bersih-bersih. Bi Ayu dan Amel sedang sibuk dengan apa yang mereka masak. Di saat mereka sedang masak, ada seseorang yang memeluk pinggang kecil Amel dari belakang. Kak Jidan, aku GK bisa masak kalau gini, ucap Amel yang mendorong terus tubuhnya Jidan. Bau asem, ledek Jidan. Ih, aku udah mandi tahu, ucap Amel yang tak terima bahwa dirinya dikatai bau asem. Kak Jidan lepas, aku GK bisa masak tahu, ucap Amel. GPP, aku nyaman, ucap Jidan yang semakin erat pelukannya. Bi Ayu yang melihat majikannya itu hanya tersenyum. Kak lepas malu tahu sama Bi Ayu diliatin, ucap Amel. Bi Ayu udah punya Pak Dika, jadi bisa pelukan juga sama Pak Dika. Iya kan Bi? Ucap Jidan yang meminta persetujuan dari Bi Ayu. Iya dan, ucap Bi Ayu dengan senyuman. Kak Jidan, akhirnya rengekan Amel sudah keluar. Apa sih sayang, ucap Jidan yang semakin menggoda istrinya itu. Lebih baik Kak Jidan nunggu di meja makan, dikit lagi udah selesai, ucap Amel. Ya udah tapi kiss dulu, ucap Jidan. Apa sih? Ya sudah, aku tetap gini kalau kamu GK kasih kiss, ucap Jidan yang kembali memeluk Amel. Amel dengan cepat mencium pipi Jidan. Kok di pipi sih? Tanya Jidan. Terus di mana? Emang di pipi kan, ucap Amel dengan polosnya. Di sini, ucap Jidan yang menunjukkan bibirnya. Kak malu nanti dilihat Bi Ayu tahu, bisik Amel di telinga Jidan. Kalau GK mau ya udah, ucap Jidan, dan Amel mau tidak mau cepat-cepat mengecup bibir Jidan. Ya udah aku ke depan, ucap Jidan mengecup pipi Amel. Amel yang merasa dilihati oleh Bi Ayu, ia hanya nunduk karena ia malu. Akhirnya masakan mereka sudah jadi, dan siap membawa ke meja makan. Bi Ayu sama Pak Dika makan di sini aja, ucap Amel. GK usah non, saya dan suami saya makan di kamar aja, ucap Bi Ayu tak enak hati. GPP Bi, kalau aku sama Kak Jidan kurang ramai, ucap Amel. Bi Ayu panggil Pak Dika dulu, terus kita makan sama-sama, ucap Jidan. Baiklah makasih non, dan, ucap Bi Ayu, yang pergi memanggil suaminya itu. Akhirnya mereka makan bersama, yang dimana mereka duduk sampingan bersama pasangannya. Cahaya matahari menerobos celah-celah gorden, Jidan menggeliat lalu mengerjapkan matanya secara perlahan,
dilihat sang istri kecilnya yang tidur dengan lelapnya. Jidan mengingat kejadian semalam pun tersenyum sendiri. Karena ia bisa mengajarkan Amel belajar, meskipun Amel banyak sekali alasannya ingin tidurlah, capek, matanya sakit, dan lain-lain. Beberapa menit Jidan menatap Amel dengan lama, ia melihat Amel yang ingin bangun, dengan cepat Jidan menutup matanya dan pura-pura tidur. Amel membuka matanya dan mengumpulkan seluruh nyawanya yang hilang setengah. Amel melihat ke sampingnya, yang menampakkan suaminya sedang tidur. Amel mengingat kejadian semalam dengan sabar, Jidan mengajarkan dirinya, meskipun banyak sekali yang keluar dari mulutnya alasan. Tangan Amel tak tinggal diam, ia mengelus pipi Jidan, karena menurutnya suaminya itu sedang tidur. Jidan merasakan bahwa pipinya sedang dipegang, di dalam hatinya ikut senang. Jidan perlahan membuka matanya dan menatap lekat mata Amel. Amel yang kaget karena Jidan langsung bangun, ia dengan cepat melepas tangannya dari pipi Jidan. "Kenapa dilepas?" tanya Jidan. "GGPP," ucap Amel yang gugup karena ketahuan. "Kalau mau pegang GPP kali, GK usah malu," ucap Jidan dengan senyuman manisnya. "Apaan sih, udah aku mau mandi," ucap Amel yang langsung berlalu ke toilet. Jidan hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku Amel yang sangat gemas menurutnya. 15 menit berlalu, Amel keluar dari toilet yang dibalut handuk kimononya berwarna putih polos. "Kak Jidan sana mandi," ucap Amel yang menyuruh suaminya itu mandi. Jidan tidak membalas ucapan Amel, ia langsung masuk ke dalam toilet. Amel setelah memakai pakaian sekolahnya, ia mencarikan pakaian untuk suaminya, dan akhirnya ia menemukan pakaian yang pas untuk suaminya itu. Jidan keluar dari toilet, dan mengeringkan rambutnya pakai handuk. Jidan melihat pakaiannya yang sudah dipilihkan oleh Amel. Jidan melihat Amel yang sedang memoleskan make up tipisnya. Tanpa menunggu lama ia dengan cepat langsung memakai pakaian itu. Setelah Jidan memakai pakaiannya itu, Amel melihat suaminya itu sangat ganteng. Jidan yang merasa dirinya sedang dilihat, ia langsung menengok, dan betul istrinya sedang melihatnya. "Kenapa?" tanya Jidan. "Ganteng banget," ucap Amel tanpa ia sadari. Jidan yang mendengar itu langsung tersenyum manis, dan mempunyai ide untuk menjaili Amel. "Apa kurang jelas?" ucap Jidan terus menyodorkan telinganya ke Amel. GGK, ucap Amel yang sadar dari lamunannya. "Bilang apa tadi? Ganteng banget." "Emang aku ganteng?" ucap Jidan dengan pedenya yang tetap menjaili Amel. "GR, ucap Amel. "Siapa yang GR? Emang gitu kok kenyataannya? Buktinya kamu bilang sendiri tadi," ucap Jidan. "Apaan sih? Udah aku mau ke bawah buat makan, pasti Biayu nungguin," ucap Amel yang langsung berlalu pergi, namun ditahan oleh Jidan. Amel membalikkan kepalanya yang pertanda, "Kenapa?" Tanpa menunggu lama, Jidan mengecup bibir mungil Amel yang sangat manis menurutnya. Amel yang melihat reaksi suaminya itu kaget, karena Jidan dengan seenaknya menciumnya. "Morning kiss sayang," ucap Jidan dan menampakkan senyuman manisnya, dan Amel langsung melototkan matanya. Bisa-bisanya dengan wajah polosnya bilang morning kiss. Cek, batin Amel kesal dan langsung pergi dari tempat itu. Tak terasa tinggal 3 hari siswa ISMA Kartika Wijaya bakal ujian semester. Waktu cepat sekali berlalu, terutama buat anak kelas 12, karena sebentar lagi mereka bakal berpisah. Banyak ujian yang menanti mereka mulai, UAS, dan UN. Sumpah tuh guru kasih kisi-kisi susah banget. "Baru aja kisi-kisi, gimana nanti kalau ujian," ucap Cila sambil memakan batagornya. "Nanti kita belajar sama-sama," ucap Amel sambil meminum teh kotaknya. "Udahlah kita harus belajar lebih giat, agar kita bisa lulus," ucap Vira. "Tumben lo GK marah-marah oneng," ucap Cila ke Vira. "Gue GK mood untuk marah-marah," ucap Vira. Amel membuka ponselnya dan melihat notifikasi WhatsApp-nya. "Bunda cantik, kapan ke rumah Bunda?"
Udah kangen sama mantu bunda ini. Amel yang membaca pesan dari bundanya itu hanya terkekeh. Amel putri. Iya nanti Amel kesana bun, sama Kak Jidan. Bunda cantik. Udah dulu ya sayang, bunda lagi bikin kue. Amel putri. Kalau Amel ke rumah, ajari Amel bikin kue ya bun. Bunda cantik. Cepatlah kemari sayang, nanti bunda ajari. Red. Amel hanya tersenyum melihat percakapan dengan bunda mertuanya itu. Ia sangat bersyukur karena Bunda Vera dan Ayah Riko sangat baik sama dirinya. Bahkan Amel lebih dibela daripada anaknya sendiri. Woi senyum-senyum sendiri loh, awas entar dimasukin, ucap Vira. Dimasukin apa Vir? Tanya Amel yang bingung. Dimasukin hantu cenayang, ucap Vira yang ketawanya sudah pecah, terbahak-bahak. Cila yang mendengar itu hanya mengikuti Vira ketawa. Amel yang melihat sahabatnya itu sedikit kesal, karena ia tidak mau dimasukin hantu. Apalagi dirinya sangat takut. GK jelas. Gumam Amel. Yuk masuk kelas, tadi bel udah bunyi, ucap Vira yang meredakan ketawanya. Serius, kok gue GK dengar ya, ucap Amel. Iya kan lo tadi dimasukin hantu cenayang, makanya GK dengar, ucap Cila yang menambahkan kalimat jailnya ke Amel. Serah lo pada deh, ucap Amel yang memutar bola matanya. Sebentar jalan yuk, ucap Cila. Yuk, ucap Vira. Gue GK deh, sebentar gue mau pergi, ucap Amel. Emang lo mau kemana? Tanya Vira. Gue mau ke rumah bundanya Kak Jidan, ucap Amel. Ingat Vir, hanya kita dua orang yang belum nikah, ucap Cila menepuk pundak Vira agar ia nyadar bahwa Amel tidak sebebas kaya dulu. Entar kita jalan-jalan lagi, ucap Amel yang menyemangati sahabatnya itu. Di dalam mobil sangat hening, dan mereka melaju jalanan ke arah rumahnya. Kak Bunda nyuruh kita ke rumah, ucap Amel memecahkan keheningan. Jidan membalas deheman, dan kembali lagi suasana hening. Saat mereka sampai di rumah, Amel langsung naik ke atas kamarnya, sedangkan Jidan langsung ke dapur buat ambil minum. Dan Jidan udah datang, mau dimasakkan? Tanya Bi Ayu. Malam ini GK usah masak Bi, ucap Jidan sambil meneguk air dingin. Kenapa atuh Den? Tanya Bi Ayu. Karena saya dan Amel bakal ke rumah Bunda, dan makan malam di sana, ucap Jidan. Ya sudah Den, saya bersih-bersih saja, ucap Bi Ayu tersenyum. Tapi jangan kecapean ya Bi. Cukup Bibi sama Pak Dika istirahat selagi saya dan Amel GK ada, ucap Jidan. Baiklah, ucap Bi Ayu pasrah, meskipun dalam hatinya berkata, beruntung sekali ia mendapati majikan sebaik Jidan dan Amel. Saya naik dulu ya Bi, mau bersih-bersih, ucap Jidan. Iya, ucap Bi Ayu. Jidan menaiki tangga satu persatu, untuk menuju kamarnya. Ceklek, pintu kamar terbuka. Aku mandi dulu ya, ucap Jidan yang langsung mengambil baju kimono putihnya. Iya, ucap Amel. Sebelum Jidan memasuki toilet, ia mencium pipi tembem Amel. Ih Kak Jidan aku udah pakai bedak, ucap Amel yang langsung menghapus ciuman Jidan di pipinya. Siapa suruh harum, teriak Jidan di toilet, padahal Jidan sedang tertawa melihat ekspresi istrinya itu bagaimana. Amel mengerucutkan bibirnya, dan memoleskan kembali bedak tipis di pipinya. Di ruang tamu Amel hanya menonton TV, untuk menunggu Jidan turun. Lama banget sih. Batin Amel kesal. Lama ya? Tanya Jidan tiba-tiba yang mengagetkan Amel. Banget, ucap Amel kesal. Ya udah yuk entar telat, lanjut Nyal dengan muka cemberutnya. Eits Amel melihat penampilan suaminya itu yang sangat ganteng memakai pakaian kasualnya. Kaos putih, dilapisi jaket, dan apalagi kulitnya sudah putih. Ais, batin Amel. Jangan salah Jidan juga memperhatikan Amel yang memakai pakaian kasualnya. Menurutnya hanya Amel yang sangat tahu penampilan di saat ia mau pergi, begitupun makeup. Amel memoleskan makeup tipisnya yang membuat Jidan terkagum. Banyak wanita di luar sana malah makeupnya tebal. Pasangan itu memasuki mobil untuk menuju ke rumah Bunda. Saat Amel menatap di samping jendela mobilnya,
Ia merasakan bahwa tangannya sedang dipegang. Amel melihat ke samping, bahwa suaminya itu sedang menggenggam tangannya. Jidan yang merasa diperhatikan oleh istrinya itu, langsung mencium jemari Amel. Amel menyukai Amel sangat menyukai ketika suaminya itu romantis, tapi ia tidak suka saat suaminya itu suka jahil sama dirinya. I don't like. Bersambung.